Oke, ini saya kasih lihat ini deh sebelum terlalu jauh. Jadi saya tambahin di bagian pengantar ini ada dunia bawah tanah di internet supaya Anda baca dikit lah. Jadi ada baiknya baca bukunya Stephen Levy tahun 84 sorry, tentang masyarakat underground di internet, bukunya Heroes of the Computer Revolution. Saya ada bukunya sih, kita bisa masuk ke perpustakaannya. Far Data Lead to Book Hacking. LS Levy. Jadi ada Heroes, ini bukunya saya ada di folder hacking, ada bukunya ini, ada gini ya. Jadi bisa dibaca lah. Tapi kira-kira poinnya, bentar. Mana balik lagi ke layar teh? Ya, oke. Tapi hacker tuh kira-kira gini nih, karakternya hacker yang bener ya. Hacker tidak percaya pada otoritas birokrasi penguasa. Parah sih, hacker yang benar mah. Kekuasaan harus terdesentralisasi, seseorang dinilai dari kemampuannya, bukan kriteria-kriteria buatan seperti gelar, jabatan, posisi, suku, dan sebagainya. Kira-kira itulah karakternya hacker ya. Kalau etikanya hacker, ini hacker biasanya pakai apa? Call sign ya. Ada HC, Sibak, apa ini hacker beneran nih, hati-hati. Ini pernah ditangkap di Singapura, orang Indonesia. Tangkap Singapura, keren kan? Keren dah ya hacker Indonesia mah. Nah, kalau dari sisi karakternya didefinisikan sama Eric Raymond, ini kira-kira karakter seorang hacker. Oke, dia suka belajar detail, bahasa pemrograman sistem, dia suka pemrograman tidak cuma teori, dia bisa menghargai dan menikmati hasil hacking orang lain. Jadi kalau dia ngelihat hacking, dia tahu wah ini jago nih orang gitu, dan dia bisa cepat belajar pemrograman gitu ya. Nggak penting bahasanya sih sebenarnya, tapi logika berpikir yang keren banget sih. Dan biasanya dia juga jago di level sistem, bisa bentuknya Linux hacker, Unix hacker, dan sebagainya. Proses pengakuan eksistensi seorang hacker biasanya di hacker ada strata-stratanya sih, tapi kayak ada peraturan tidak tertulis ya akhirnya. Peraturannya nggak tertulis, nggak ada gelarnya sih sebenarnya. Tapi yang paling bawah tuh script kiddie, slammer, itu yang paling bawah, naik ke atas sampai ke elite apa dan sebagainya. Tapi biasanya itu inilah apa, nggak tertulis lah. Nah, ini kode etiknya diambil dari Scorpio. Oke. Ini ada di packetstormscurify.com, cuman sekarang udah hilang nih, webnya udah hilang kalau nggak salah. Tapi kira-kira ini saya copy paste di sini, buat apa sih? Buat arsip lah ya. Kode etik hacker. Di atas segalanya menghormati pengetahuan kebebasan informasi, memberitahukan sistem informasi akan adanya pelanggaran keamanan dan hole, jangan pernah ambil keuntungan yang tidak fair dari hack, tidak mendistribusikan dan mengumpulkan software bajakan. Ini softwarenya doang, kalau buku saya kerjain. Saya ngumpulin, distribusiin buku bajakan, tapi ya demi bangsa Indonesia lah. Tidak pernah ngambil risiko yang bodoh, selalu mengetahui kemampuan sendiri, selalu bersedia secara terbuka, bebas, gratis, memberitahukan dan mengajarkan berbagai informasi dan metode yang diperoleh, tidak pernah menghack sebuah sistem untuk mencuri uang ya, tidak pernah memberikan akses seseorang yang akan membuat kerusakan, tidak pernah secara sengaja menghapus merusakkan file di komputer yang dihack. Jadi ini kalau ransomware bukan kategori hacker sih sebenarnya. Menghormati sistem yang dihack dan melakukan sistem itu, mesin itu sebagai mesin sendiri. Kira-kira itulah etika hacker. Bisa dibaca-baca ya. Saya akan coba cepet soalnya waktunya cuma sekitar 30 menitan lagi. Nggak lama sih sebenarnya, asli ini nggak lama. Ini tutup dulu. Oke, kita balik lagi ke sini. Jadi tanggung jawab hacker tadi etika udah kita bacain. Dapat izin. Nah, izin itu akan membatasi scope, akan ngasih tahu scope ya. Saya tulis tambahin lah. Dapat izin tertulis dan akan
memberikan scope atau ruang lingkup pekerjaan. Jadi selain izin, dia akan ngasih scope-nya, ruang lingkupnya sampai mana yang boleh kita kerjain. Oke, jadi kalau tadi yang di Google Drive ya nggak seluruh Google dihajar ya, gila juga ya. Nah, melaporkan semua temuan secara detail kepada yang berwenang, tidak menyalahgunakan akses. Jadi kalau kita melakukan apa, kan ada yang teknik hacking tuh ada macam-macam ya. Ada white box, ada black box, ada gray box. Kalau white box itu kita biasanya dikasih username password. Silakan akses, username passwordnya ini white. Jadi kita bisa ngelihat langsung ke dalam. Kalau black box, silakan di pentest aplikasi ini tanpa dikasih apa-apa. Jadi cuma ngasih tahu ini aplikasinya, alamatnya di sini, silakan. Itu black box tuh. Oke. Kalau gray ya setengah white setengah black. Kira-kira kayak gitu lah. Tapi terutama yang white tidak menyalahgunakan akses yang diperoleh selama pengujian. Udah gitu, udah kita buang jauh-jauh, nggak dimasukin kotak juga tuh passwordnya. Ini menjaga kerahasiaan. Ini kategorinya NDA tadi ya, non-disclosure agreement. Jadi ada perjanjian untuk tidak membuka kerahasiaan. Ini harus tanda tangan nih urusannya. Terus kasih solusi. Ini semua urusannya masuk ke dalam ini, semua masuk ke dalam ini ya, laporan nantinya. Jadi ini semua harus masukin laporan. Oke. Kita harus ngasih tahu skopnya dari mana sampai mana, kita laporin semua temuannya. Waktu ngelaporin juga kita harus ada catatan-catatan hasil tool-toolnya ya. Pakai tool DIRB keluarnya apa, pakai tool SQL Map, pakai up keluarnya apa, semuanya harus dikeluarin semua. Cuman nanti di awal laporan harus ada abstrak. Abstrak itu cuma 1-2 paragraf aja buat pimpinan baca. Pimpinan nggak perlu lihat dalamnya, detailnya seperti apa. Dia harus bisa, kita harus bisa latihan. Kita perlu latihan bagaimana nulis 1-2 paragraf di awal supaya pas pimpinan baca dia langsung tahu. Oke, saya punya masalah apa, solusinya apa, kira-kira gitu. Jadi kita perlu latihan yang itu juga ya. Harus ngasih solusi. Oke. Terus kerjasama untuk meningkatkan keamanan. Jadi nggak bisa kita kerja sendiri sih. Jadi belajar kerjasama. Keterampilan yang dibutuhkan, harus tahu sistem operasi, Windows, Linux, Unix, Mac, dan sebagainya. Ngerti jaringan, TCP routing, firewall, bahasa pemrograman, Python, proxy, dan sebagainya. Database, SQL, MySQL, dan sebagainya. Pengetahuan tentang alat-alat hacking, tool-toolnya ini. Jangan alat kali ya, tool aja ganti biar keren. Tool hacking. Kemudian keterampilan memecahkan masalah, dan yang penting juga ini komunikasi itu bukan hanya ngomong ya, ini komunikasi juga tulisan. Bagaimana kita belajar nulis yang baik, gitu ya, beres ya. Jadi ini tolong difahami, ini duitnya ada di sini. komunikasi kalau kita nggak bisa komunikasi, lu nggak dapat duit, itu urusannya masalah tuh. Nah, sekarang siklusnya kita harus planning. Oke, discovery, ngumpulin informasi tentang target, scanning, exploit. Oke, exploit itu kalau kita udah lihat bolongnya di mana, kita eksploitasi itu bolongnya. Oke, supaya bisa masuk ke dalam. Terus kita gain access, masuk ke dalam. Terus kita naikin privilege dari user jadi ke admin dan sebagainya. Dan kemudian maintain access, terus hilangkan jejak, laporan. Jadi ini harus kira-kira siklusnya kayak gini. Mungkin nggak semuanya dilakukan. Kadang-kadang kita 1-2 di skip juga masih bisa dapat ya. Kalau emang sistemnya kuat banget, mungkin nggak bisa sampai gaining access, nggak bisa dapat tuh. Ya udah, kita laporin, sistem Anda kuat banget, saya nyerah. Bisa aja. Jadi laporan sampai situ juga sah, nggak apa-apa. Jadi bisa aja cuman sampai titik kita berusaha mengeksploit tapi nggak bisa dieksploitasi karena sistemnya terlalu kuat. Ya udah, itu laporannya emang sah gitu ya. Jadi nggak usah khawatir, ini semua tidak harus dilakukan semua. Kita kadang-kadang ya cuma sampai exploit, stop karena nggak sanggup ngejebol. Tapi ini tergantung jam terbang nantinya nih.
Makanya harus banyak latihan, harus banyak baca, harus banyak belajar. Jadi ethical hacker yang susah mah belajar, capek. Contoh tugas nyata ethical hacker. Nguji keamanan aplikasi web, SQL injection lah, cross-site scripting lah, cross-site request forgery lah, terus keamanan jaringan, firewall, router, switch segala macam, keamanan sistem operasi, Windows, Linux, Mac OS, Android juga. Jadi ini kurang, harusnya ada Android dan sebagainya. Karena sekarang banyak orderan juga di handphone ya, kayak orang-orang yang bikin aplikasi. Misalnya bank bikin aplikasi buat internet banking segala macam, itu kan harus dites. Jadi kerjaan yang itu gede, duitnya gede. Ada juga yang di pabrik ya, keamanan buat kontrol proses industri di pabrik juga boleh. Ini IoT sih mainannya kayak ini, gitu ya, beres ya. Jadi ini kerjaan serius, banyak. Wih, recording stop. Oh, itu mah yang sebelah sono ya. Ini beres ya. Oke, sekarang kita ini udah legalitas hukum. Coba kita lihat di bagian legalitas hukum. Intinya mah sederhananya. Ini undang-undang di Indonesia ya. Ada 3 undang-undang besar barangkali yang paling banyak dipakai, 2 sih sebenarnya. ITE sama PDP. ITE adalah informasi transaksi elektronik. Intinya mah kalau kita akses tanpa hak, rusak data segala macam urusan nih sama ini. Nah, ini juga jadi masalah nih sebenarnya. Kalau kita minta izin dan si yang ngasih izin ngasih scope-nya, terus kita keluar dari scope ini, akibatnya kita ngerusak data orang, ganggu sistem orang, kita kena. Hati-hati nih, kena. Jadi kalau udah dikasih scope, jangan keluar dari scope. Karena kita bisa kena yang ini nih urusannya. Beres ya. Nah, kemudian urusan dengan PDP. Ini salah nulis nih, bukan perlindungan. Pelindungan. Undang-undang pelindungan. Pelindungan data pribadi. Ini urusannya kebocoran, akses ke data pribadi, manipulasi data pribadi segala macam. Ini kenanya di sini PDP. Dendanya tuh sekitar 4-7 miliar kalau perorangan, kalau ini institusi dikali 10, kira-kira gitu. Terus kalau dia perusahaan atau ini, jadi ini hacker bisa ngasih saran ke ininya ya, ke yang ngasih duit, ngasih kerjaannya. Bahwa Anda ini bisa kena undang-undang PDP kalau Anda institusi, data pribadi bocor, urusannya 10 kali lipat dari pribadi hacker yang ngerjain. Kemudian bisa jadi aset dari perusahaan dibekukan, bisa sampai kayak gitu, dan operasional perusahaan juga bisa diberhentikan sih sama undang-undang PDP ini. Harusnya undang-undang PDP ini bisa ngenain lembaga instansi pemerintah sih. Yang bocor kebanyakan pemerintah soalnya. Cuman nggak dikerjain nih. Yang terakhir bocor, yang terakhir apa tuh kemarin? NPWP kan? Itu pajak tuh, Dirjen Pajak kena tuh harusnya. Bayangin pajak sampai dibekukan kan kacau. Nggak kacau juga sih, jadi kita nggak usah bayar pajak sih. Lebih enak juga. Oke, ini PDP. Yang lain lagi adalah KUHP. Scanning exploit langsung ke target tanpa izin itu kena undang-undang ITE kena. Jadi di ITE ini eksplisit ditulis kalau kita nyeken sistem sebelah sana tanpa izin, dendanya 600 juta kalau ketahuan. Jadi ITE eksplisit ditulis nyeken kena gitu ya. Padahal di sini kan akses, ini sebenarnya kata nyeken itu kategorinya akses tanpa hak sih sebenarnya. Tapi scan diterjemahkan akses tanpa hak gitu. Padahal scan kan bukan akses sih sebenarnya ya. Cuman ngecek portnya kebuka apa kagak. Tapi dianggap akses tanpa hak, ya udah kena dah lo. Atau mengganggu sistem komputer. Jadi kena ITE sih. Beres ya. Terus di negara lain, tiap negara punya undang-undang tentang cyber, hukum tiap negara beda. Umumnya melarang aktivitas hacking yang merugikan orang atau organisasi. Kalau emang diminta nggak apa-apa.
Nah, yang seru adalah gimana caranya kita naikin rating kita supaya sampai kita diminta. Nah, cara naikin rating yang paling gampang itu ikutan pertandingan-pertandingan hacking. Kalau bisa jadi juara segala macam, itu langsung dilirik tuh. Yang ngelirik banyak banget, asli banyak banget. Karena hampir semua perusahaan, institusi, organisasi nyari orang yang hacker yang jago. Cuman nyarinya dia nggak nyari dari hack yang ngerusak, nyari yang dari jago-jago. Caranya jago adalah dari dari pertandingan. Paling gampang pertandingan. Yang kedua, dari kita nulis. Gitu. Kalau kita nulis, rating kita lebih tinggi dari yang menang pertandingan sih sebenarnya. Ngasih tahu dulu. Jadi kalau kita nulis, kita ratingnya naik. Kadang-kadang kalau kita ratingnya udah naik seperti itu, kadang-kadang lebih enak kita agak-agak bebas. Jadi jangan terikat di satu perusahaan aja. Jadi misalnya kita keikat sama PT apa gitu, minta izin sama bosnya, Pak, boleh nggak kalau saya diminta sama komunitas untuk ngasih ceramah, diizinkan boleh nggak? Misalnya Sabtu Minggu atau Jumat Sabtu. Kalau bos yang ngizinin ya nggak masalah. Tapi waktu kita ngasih ceramah di situ kan berarti harus bawa label kita dari perusahaan apa kan ya? Ya udahlah, gitulah kira-kira gitu ya. Itu tekniknya. Itu buat naikin rating. Di sini nggak ditulis sih teknik naikin rating. Sekarang etika dalam hacking, golden rule-nya. Jangan melakukan sesuatu pada orang lain jika tidak ingin Anda lakukan pada diri sendiri. Jadi kalau kita nggak mau digituin, jangan ngerjain ke orang lain. Persetujuan, dapat izin, jaga kerahasiaan, tanggung jawab, kira-kira gitu. Terus hukum dalam etika hacking, pengujian harus ada perjanjian, laporan. Jadi yang pertama, di depannya harus ada perjanjian, di sini ada ruang lingkup, scope, tanggung jawab masing-masing, batas yang harus dipatuhin seperti apa. Jadi ini eksplisit banget di perjanjian. Gitu ya. Kadang-kadang kita yang harus bikinin perjanjiannya tuh. Jadi soalnya kadang-kadang perusahaan-perusahaan itu juga nggak tahu cara bikin perjanjian. Jadi kadang-kadang kita yang harus bikin perjanjian bikin perjanjian buat si perusahaannya, nanti perusahaan ngecek, oke, ya ini benar, oke kita tanda tangan barengan. Jadi perjanjiannya kadang-kadang harus bikin bareng sih. Karena perusahaannya juga belum tentu jago. Tapi ya jangan dikadalin, kalau udah tahu gitu jangan dikadalin, jangan. Itu cari perkara lu ngadalin kayak gituan. Terus yang penting lagi laporan. Berarti saya, karena duitnya ada di sini. Sebenarnya bukan hanya temuan rentanan, tapi juga saran buat perbaikan sih. Jadi ini bedanya ethical hacking sama hacking yang ilegal. Tujuannya beda banget. Kalau ethical hacking memang cari kerentanan aja. Kalau yang ilegal itu memang merugikan orang. Ethical hacking pakai izin, yang satu tidak pakai izin. Ethical hacking punya tanggung jawab, yang satu tidak ada tanggung jawab. Dan berusaha untuk menyembunyikan jejak. Kira-kira itu. Ini yang tadi ya, white, black, gray. Kalau white itu dikasih akses emang, passwordnya kadang-kadang dikasih segala macam. Kalau black itu ya ini yang kalau tadi white box, black box sama gray box ya. Kalau white ini hackernya, kalau hacker white ya white, dia baik. Kalau black jahat. Kalau gray hacker akan nemuin rentangan sebuah sistem dan publikasi tanpa izin ke pemilik sistem gitu. Tapi dia nggak ngerusak, nggak nyuri sih. Kira-kira kayak gitu. Jadi bisa kayak gini, yang Grey Hat bisa kayak gini nih. Dia nemuin kerentanan sistem. Udah gitu dia kasih tahu admin, sistem lu jebolnya di sini. Terus adminnya bilang, "Terima kasih. Cuman ini kejadian beneran sih." Kejadian sama polisi lagi, parah, Polri. Polri, website lu jebolnya di sini. Terus adminnya Polri ngejawabnya gini, "Terima kasih. Cuman kita nggak punya anggaran nih buat benerin situsnya Polri." Gitu. Kan dalam hati kita ketawa semua ya, gila lu, Polri nggak punya anggaran gitu. Kan aneh banget. Nggak lama kemudian dijebolin tuh websitenya sama anak-anak underground yang masih muda-muda. Jadi hacker yang ilmunya tinggi biasanya mereka akan sopan. Tapi hacker yang newbie, yang baru-baru, biasanya cari apa ya,
cari jati diri dia, dan dia pengen terkenal. Ini yang bikin kacau sih sebenarnya. Jadi itu yang bikin kacau kemarin tuh. Oke. Kesimpulannya bisa dibaca lah, tapi intinya ethical hacker itu memang dibutuhin sih. Ada kode etiknya dan sebagainya. Gitu ya, beres ya. Oke, sekarang kita masuk ke urusan ekosistem yang harus kita buat latihan perang. Mau nggak mau harus bikin tempat latihan sih. Oke, ini buat ekosistem yang kita butuhin ya. Spesifikasinya komputer, kalau bisa quad core, 4 core, memori 8 GB, pakai SSD. Cuman saya nggak pakai SSD. Laptop saya pakai SSD sih. Cuman tinggal 11 GB di laptop itu. SSD, tapi SSD terbatas. Yang ini, yang komputer saya yang ini bukan SSD. Tapi memorinya parah, yang ini 32 GB. Gitu ya. Ini kayak gini. Sistem operasinya biasanya Kali Linux, Parrot OS, Black Arch Linux. Saya sendiri makanya yang Kali Linux. Oke. Koneksi jaringannya harus stabil supaya bisa akses waktu kita. Ini kalau kita lagi kerja sebagai ethical hacking ya. Kita sebaiknya punya sambungan internet yang stabil supaya bisa akses kemana-mana pada saat kita ngasih layanan, gitu kira-kira. Saya sendiri biasanya punya 2 sambungan, satu pakai HP, satu pakai Orbit. Tapi Orbitnya baru dikasih pulsa kalau lagi butuh doang, biasa. Paling murah 80.000, sialan. Tapi cari yang stabil-stabil lah. Kalau saya biasanya tidak pakai WiFi lokal. Jadi WiFi yang ada di hotel nggak dipakai. Jadi pakai jaringan sendiri selalu, sebisa mungkin. Kecuali kalau udah masalah, kepaksa saya pakai jaringan lokal. Dan ini juga enak. Misalnya kita lagi posisi ada di bank gitu ya, lagi mau nerangin apa, demoin apa di bank. Ini besok saya Bank Indonesia sih. Besok banget Bank Indonesia. Nah, kalau udah kayak gitu, saya tidak pakai jaringannya mereka. Langsung pakai jaringan sendiri. Itu etika aja sih. Nggak enak lah kita pakai jaringan mereka. Kan mereka tahu ini mau ngajarin hacking. Lu pakai jaringan gua, berapa urusannya kan langsung. Jadi itu etika aja sih. Oke. Jadi distribusi untuk hacking, saya biasanya pakai Kali Linux. Kalau pakai yang lain boleh, Parrot OS ini boleh. Terus kita pakai virtual machine. Kalau saya sendiri, Kali Linux itu dibutuhin banget kalau kita melakukan hacking WiFi hardware. Kalau hardware, Kali Linuxnya sebaiknya langsung di mesinnya langsung. Cuman saya punya masalah nih. Karena mesinnya dipakai juga buat kerja beneran, jadi ada Ubuntu-nya. Jadi kalau mau yang langsung di hardware, saya harus pakai live USB. Jadi makanya live, bukan hard disknya langsung, gitu ya. Nah, selebihnya saya Kali Linuxnya ditaruh di VirtualBox. Saya tidak pakai VMware karena lisensi. Makanya VirtualBox yang gratisan, yang pasti gratis ya. Tujuan dari virtual machine-nya menguji exploit. Jadi menjalankan sistem operasi yang rentan, menguji exploit tanpa merusak sistem utamanya, gitu ya. Terus sistem bisa diisolasi dari yang utamanya, terus kita bisa bikin snapshot, mengembalikan sistem ke keadaan sebelumnya dengan mudah. Kira-kira gitu. Itu kenapanya kita butuh VirtualBox, virtual machine ya. Tool-tool hacking yang sering dipakai, ini yang sering dipakai aja sih ya. Sebagian akan dipakai dalam kuliah ini, Nmap, Metasploit, Burp Suite, itu proxy ya. Kalau Burp Suite itu proxy. Kalau Metasploit enak banget, parah banget nih. Metasploit paling enak banget ini. Framework, ini lebih framework. Jadi kita cukup ngasih tahu kita exploit apa, IP-nya berapa, portnya berapa, username passwordnya apa, hajar. Kira-kira kayak gitu. Ini enak banget pakai Metasploit. Wireshark untuk nyadap biasa. Aircrack NG untuk cracking WiFi, John the Ripper untuk cracking password, Hydra untuk ngejebolin password juga, brute force paksa. Kalau John the Ripper dia bukan brute force sih, dia cracking dari hash segala macam. Oke, terus SQL map untuk SQL injection, kira-kira kayak gitu. Ini yang sering dipakai lah.
Ini di kuliah cybersecurity juga saya ajarin sih sebenarnya yang ini. Nah, lab virtualnya, ini yang tadi saya cari-cari, ini dia makhluknya. Ada, kalau ini buat belajar ya, bisa hack the box, try hack me, full and hub. Saya sendiri banyaknya ke full and hub. Kenapa? Ya kayak kita orang main game lah, cheatnya banyak. Ada yang ada cheatnya soalnya. Jadi kalau kita belajar, ini untuk berlatih ethical hacking ya. Untuk berlatih kayak orang main game, paling enak kalau main game cari cheat. Jadi kayak gini juga cari cheat juga lah, kalau nggak pusing kepala, kalau belum biasa. Jadi sarannya cari cheat, cheatnya ada, yang ini banyak cheatnya. Mungkin saya kasih lihat di sini lah. Saya kasih linknya juga kali berarti ya. Full and hub. Oh, ini udah langsung ke walkthrough-nya. Ini ada salah satu ininya ya, ISO untuk capture the flag untuk pertandingan hacking, namanya COAR ini. Ini dari Full and Hub. Saya perasaan saya taruh di mana ya ininya. Tapi ini cerita dikit aja untuk yang makhluk ini ya. Ini COAR ini bisa diambil di sini. 2016 sih. Bisa di-download, bentuknya file OVA, ditaruh di VirtualBox. Kemudian tingkat kesulitannya sangat gampang. Terus di sini langkah-langkahnya nih. Ini kerjanya nyari flag ya. Jadi capture the flag. Jadi kita cari flag. Ini langkahnya yang dipakai buat nyerangnya. Oke. Di sini ada langkahnya nih. Langkahnya, hasilnya gimana, nih kita temu apa aja, kita pakai dirbe, hasilnya seperti apa, dari hasil ini kita ambil kesimpulan apa. Ini saya ngerjain juga sih, jangan khawatir. Ono ngerjain seperti ini udah gitu, jadi catatan hasil ngerjainnya kira-kira kayak gitu, catatannya kayak gini. Oke. Nah, ini kita lakukan seperti ini, kita nemuin folder ini, kemudian masuk ke Robotex, keluar seperti ini, ada upload, terus masuk segala macam kayak gini. Ujungnya dapat flag. Mana sih flagnya? Ini buat lumayan nih kerjanya. Ini lama nih kayak gini, setengah jam lah, sejam. Oh, ini dapetin ininya ya. Ini upload shell. Mana flagnya, ada di mana? Di atas nih dia. Ini dia dapat. Ini dia. Oh, ini ngejebolinnya kayak gitu loh. Ini cobain catatan percobaan, ini previous escalation, percobaannya gimana. Ini ngoprek-ngoprek nih waktu. Oh, ini dia flagnya dapat nih di sini flagnya. Oke. Flagnya ada di ETC sini. Flag rootnya dapat dari mana dia? Lupa. Wah, dapat lah. Oh, di cron. Kok ditaruh di cron ya? Oh, ini dia. Ini flagnya. Nih. Di dalam cron kurang ajar ya, ditaruh flag cron lagi, bego. Ini flagnya, dan ini yang dikejar waktu kita pertandingan. Capture the flag. Kira-kira gitulah. Ini langkahnya panjang sih. Jadi sarannya, passwordnya root password. Jadi sarannya, ini ada beberapa sih. Kita bisa dapat di mana ya waktu itu ya? Saya ada satu yang bikin list sih, list di wiki saya masukin ya. Coba bentar saya nyari dulu ya. Bisa nyari di mana nih ya? Full and Hub. Di sini nggak ada. Ini satu lagi stapler. Oh, kalau nggak ini ya, coba CTF. Oh, ini dia. Oke, keywordnya CTF. Berarti ini keyword ini harus saya masukin dalam kuliah nih. Nih,
keywordnya CTF. Ini ada beberapa file ISO yang terutama yang 51 sampai 511. Ini bentuknya ISO. File ISO bisa diambil di internet. Udah gitu udah ada ininya. Nah ini udah ada ininya semua. Ada walkthrough-nya. Cari yang ada walkthrough-nya ini. Oke. Nah, kalau yang udah kayak gini nih, saya udah nyoba nih. Kalau yang bentuknya HTTP, itu contekan yang ada di internetnya. Ini percobaannya Ono langsung. Ini percobaan Ono langsung. Jadi ada yang Ono udah nyoba. Yang ini belum nyoba, ini belum nyoba. Ada beberapa yang belum sempat dicoba sih. Ini ada yang udah ada cobaan, ada percobaannya. Jadi silahkan dilihat, walkthrough-nya udah ada. Ini walkthrough yang sempat dicatat doang. Tapi di Full NHub banyak banget sih. Jadi kalau Anda bisa masuk ke fullnhub.com, ini banyak banget file ISO, terutama yang baru-baru. Ini ada yang 2022 apa segala macam. Yang baru-baru itu biasanya belum ada walkthrough-nya, cheat-nya belum ada. Jadi rada ini perjuangannya lumayan. Ini difficulty-nya medium, ini easy. Oke, jadi lihat difficulty-nya juga kalau mau nyoba. Jangan cari yang susah-susah, yang easy-easy aja. Kalau bisa ada cheat-nya dulu supaya kita bisa belajar latihan. Jadi cara latihan gitu, dari yang gampang ada cheat, nanti naikin yang medium ada cheat, terus gitu, tekniknya gitu. Nanti kalau dari situ kita bisa punya insting. Jadi sebenarnya latihan itu buat meningkatkan insting sih, gitu. Beres ya? Oke, ini udah, ini lab virtualnya, cuman saya mau nambahin berarti di sininya, ini saya tambahin nih. Oke. Capture the flag CTF. Ini ada di sini ya. Saya ambil dari sini lah. Nih, sorry aja nih, sambil bikin kuliah nih sebenarnya. Ngasih kuliah sambil bikin kuliah. Soalnya ini baru tahunnya kemarin. Kemarin bahwa saya harus ngasih kuliah hari ini kan, bagus banget itu, keren sekali. Oke, ini saya naikin ke atas. Ini cara bikin kuliah kayak gini doang sih sebenarnya. Cuman tinggal bikin ininya aja yang nyebelin, bikin soalnya aja. Ini udah ya. Jadi lab virtualnya bisa di sini. Kalau yang ini Hack the Box sama Try Hack Me itu online. Kalau Full NHub dia nyediain file ISO. Udah gitu kita bisa latihan lokal. Jadi kalau saya lebih suka yang ini sih sebenarnya. Tapi ya nggak apa-apa lah, dua ini dipakai aja. Tujuannya belajar secara praktis menjadi tantangan yang realistis untuk mengasah keterampilan, mengeksplorasi berbagai jenis kerentanan, menawarkan berbagai mesin virtual. Ini yang terutama Full NHub nih ya. Oke. Nah, kalau kita mau bikin lab fisik, membangun lab fisik dengan beberapa komputer yang saling terhubung, simulasi di jaringan kompleks, boleh. Kalau saya cenderungnya pakai lab virtual, jadi pakai GNS3 aja. Oke, jadi saya nggak terlalu bikin lab fisik, nggak punya duit juga, ngapain juga kali. Pakai GNS3 aja kalau yang ini sih. Tapi intinya kita jadi punya jaringan yang lumayan rumit gitu ya. Ada routernya banyak, apa segala macam. Contoh praktis buat latihan perangnya adalah kita bikin VM dengan sistem operasi yang sama dengan target web yang mau diserang. Terus kita install webnya, jalankan Burpsuit buat jadi proxy supaya bisa kita intercept lalu lintas antara browser dengan aplikasi. Jadi Burpsuit itu buat proxy ya. Terus kita bisa intercept, kita bisa ngelihat apa yang dikomunikasikan antara browser kita dengan target yang kita serang. Dengan Burpsuit kita bisa cari hole, kerentanan, apakah pakai SQL injection, cross-site scripting, CSRF dan sebagainya. Oke. Kalau udah ditemukan, kita bisa pakai Metasploit untuk mengeksploitasi. Jadi pakai jadi pertama bikin VM, kemudian kita serangnya sambil dimonitor di Burpsuit. Sebetulnya
Browser itu enaknya tuh kita bisa ngubah paket sih sebenarnya. Jadi trafficnya, payloadnya, serangannya bisa kita rubah di Browser. Tapi kalau kita pakai Kali Linux doang, di Kali Linux ada Browser sih. Kalau kita pakai Wireshark aja juga bisa sih, tetap kita bisa intercept. Oke. Kalau saya sendiri jarang pakai Browser sih sebenarnya. Saya lebih suka langsung ini aja. Jadi waktu kita komunikasinya ya langsung aja kita rubah aja di manual di browsernya gitu. Jadi ya kalau pakai browser boleh, cuma lebih ribet, browser jadi ribet soalnya. Kita jadi pakai pihak ke, kalau pakai browser sama aplikasi kan dua aja. Kalau browser kan browser masuk ke browser baru masuk ke aplikasi. Jadi ada tiga. Ya, rada nyebelin. Saya nggak suka browser sih sebenarnya. Tapi kalau mau coba ya silahkan, nggak apa-apa. Terus kalau udah ketemu ya udah kita pakai Metasploit buat ngejebolin. Kira-kira kayak gitu. Kalau mau enak belajar nih ya, bisa pakai Metasploit tapi disadap atau pakai lewatin burst si Metasploitnya, bisa digituin juga sih, atau disadap langsung. Oke, nah ini kesimpulannya bisa dilihat dari tools segala macam. Tipnya belajar terus, gabung ke komunitas, ikut kode etik, kira-kira gitu. Beres ya. Ini urusannya di bagian yang ini nih, perangkat tool. Nah untuk hands-on-nya sekarang berapa menit? Ya 3 menit lagi. Hands-on-nya sih udah saya barangnya langsung kasih lihat ya. Sistem operasinya bisa pakai Ubuntu 24.04, Kali Linuxnya bisa 23.03, bisa pakai GNSC. Maloknya ini di VirtualBox sudah ada. Ini ada kali 24.01, ada juga 24.03. Terus ada servernya, ada Ubuntu 24.04, ada server yang buat sasaran tembakan juga udah ada sih. Mana korbannya? Oh di atas kali ya, di atas nih, ini dia. Cuman server korbannya 18.04 saya. Ini file OVA-nya kalau pengen ngopi silahkan kirim harddisk, saya kopiin. Di kampus ada kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah sih ada di kampus. Oke. Oh, bukan di kampus sekarang. Komputernya ada di Diskominfo, lantai 7. Kemarin dipakai demo di ini soalnya di di UT. Jadi masih ada di sana di Diskominfo. Saya bawa ke Diskominfo kemarin. Oke. Ini ya. GNS3 kita pakai waktu kuliah jaringan segala macam, saya pakai GNS3. Ini dia GNS3 makhluknya. Oke. Wah, udah bisa. Wah, udah tinggal tuh. Ya udah. Ini bentar lagi kita selesai ya. Cepet aja. Langkah setup instalasinya Ubuntu 24.04 biasa aja, lewat flash disk bisa. Kali Linux saya biasanya pakai apa sih namanya? Bisa lihat di rekaman videonya waktu saya install di VirtualBox. GNS3 kalau di Ubuntu mah gampang banget. Oke. Nah, konfigurasi jaringan tergantung kondisi jaringan sih sebenarnya mau seperti apa. Kalau GNS3 ya kita bisa pasang router banyak sih sebenarnya. Nah, tool-toolnya bisa diinstalasi. Ini salah kebalik nih. Kalau di Kali Linux semua tool hampir ada. Kalau kita pakai Ubuntu, kalau perlu masang ya ini perlu diinstal lagi. Tapi kalau nggak perlu, Ubuntu biasanya saya jadi sasaran tembak sih. Jadi yang nyerangnya Kali Linux, Ubuntunya sasaran tembak. Terus kita bisa bikin jaringan pakai GNS3, ada router, switch, firewall, segala macam. Gitu ya. Topologi sederhana, Ubuntunya jadi server yang diserang, jadi target sasaran. Oh ini kebalik nih, alah. Kebalik ini. Jadi targetnya ini biasanya kalau yang saya kerjain kayak gini kebalik nih. Ubuntu server jadi mesin target, mesin attacker.
Gitu ya. Router switchnya bisa pakai Cisco atau bisa juga pakai, saya ganti aja ya. Saya banyaknya pakai Mikrotik sih sebenarnya. Bukannya apa, di lapangan banyaknya pada pakai Mikrotik soalnya. Switchnya pakai switch biasa aja, switch built-in di Genestri. Jadi switchnya built-in Genestri yang dipakai. Oke. Kira-kira kayak gitu. Kemudian lingkungan testingnya seperti ini. Jaringan diisolasi, ada firewall, ada intrusion detection system. Biasanya saya pasangnya di Ubuntu-nya. Virtualisasi pakai pakai VirtualBox-nya ya. Backup secara teratur. Ini kalau sistemnya buat latihan beneran ya, di backup sih. Cuman anak-anak di kampus pada bikin mesin virtual sih. Jadi kalau mau nyoba di kampus juga ada. Syahrul yang ngoperasin, Syahrul dan teman-temannya, ada Syahrul, ada Arjuna segala macam. Mereka yang ngoperasin mesin. Itu anak-anak semester 3 kalau nggak salah. Hands-on yang bisa kita pakai, scanning jaringan, exploit kerentanan, analisis traffic jaringan, cracking password segala macam. Ini hands-on yang bisa kita kerjain. Ini akan ada di materi-materi selanjutnya. Terus yang perlu dipelajarin dasar jaringan, tutorial, dokumentasi, praktek, sering praktek. Ini yang penting banget gitu ya. Etika ya udah tadi ya. Jangan melakukan serangan terhadap sistem yang tidak Anda miliki izin. Oke, selalu ikutin kebijakan keamanan institusi. Itu kira-kira. Oke, ada pertanyaan? Aman? Oh, ada lupa saya kasih tahu. Enrollment key. ITTS 2023 ya, bukan 2024. Saya pakai itu enrollment key-nya ITTS 2023. Silakan masuk ke Open Course ITTS ACD, masuk ke Ethical Hacking yang 2024-2. Cuman ada satu kuliah Ethical Hacking, belum ada Open Course-nya. Cuman ada buat ITTS doang. Enrollment key-nya ITTS 2023, silakan enroll. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada? Aman? Aman ya? Oke, kita tutup pertemuan kita hari ini sampai di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi minggu depan. Ya, sama-sama kita putus ya.